Oke, start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba Arkadaşlar. Halo dan sana Merhaba. gagal. Kalau di Makassar ketahuan lagi. Harusnya ini dulu ya. Iya, harusnya itu. Tanya dulu Tanya asal dulu. aku di mana. Kamu Langsung. udah sebut gimana Tadi sih? aku mau nanya kalau di daerah kamu tuh nanya Tanya lah, enggak apa-apa. Kamu dari mana sih? di daerah kamu cara nyapanya gimana gitu. Kalau kami kan halo dan sana gagalu gitu. Ya kalau daerahku bilangnya anyang. Oh ya. Bukan, daerah aku ngomongnya apa kareba? Baju-baju Jeki. Ayo kalian tebak dia dari daerah mana, apa Kareba, oke? Kamu udah sebut tadi. Tapi hari ini kita juga akan sharing pengalaman karena ada Kakak Vini. Aku yang kenalkan. Jadi namanya Kakak Vini. Kita suruh kenalan Panggilin dulu Vini. ya. Oke Kakak, silakan Call me perkenalkan Vini. diri Kakak dulu. Aduh, perkenalan dirinya kayak gimana sih? Iya kayak di Oke. kelas gitu. Kayak di kelas. Harus formal gitu gak? Oke, Heeh. halo guys, aku Vini. Sebut aja deh Vini, nggak usah nama lengkap ya. Jadi aku asalnya dari Goa, sebenarnya Goa Makassar, tapi dekat banget sih dari Makassar. Jadi kalau teman-teman sering lihat aku di Makassar, ya mungkin itu aku. Oh iya. Oke, benar. terus ya alhamdulillah aku sih sangkatan ya sama Winda datang ke Turkinya. Jadi aku itu di sini ambilnya jurusan kurikulum. Nah kalau di Indonesia kan S1 itu aku ambilnya jurusan PGSD. Iya, benar. Nah di Mersin University itu aku ambilnya jurusan kurikulum. Karena nggak ada jurusan PGSD di daftarnya YTB. Iya, di gitu. sistemnya itu dia nggak provide dari background S1 aku. Mereka cuma provide bener banget. kurikulum, manajemen pendidikan, dan evaluasi pendidikan. Dan aku pilihnya kurikulum. Oke, dan aku kan udah tahu aku guru TK. Udah bosan ya kalau saya udah tahu banget. Queen of Adana dan ratunya Mersin. karena kita adalah satu-satunya mahasiswi yang aku satu-satunya di Adana dan dia satu-satunya mahasiswi di Mersin. Emang gila sih. Jadi sekarang karena banyak yang nanya aku nih, aduh Kak, tolong kasih saran apa sih yang sebenarnya yang dilihat oleh YTB itu tentang yang kayak penentu kelulusan itu apa gitu. Ini yang lebih paham, ini Kak Vini paham banget. Sekarang kita persilakan sama Kak Vini untuk jelasin. Gimana menurut Kakak, Kak? Coba. Enggak sih, bukan paham banget, tapi emang dari beberapa cerita teman-teman juga dan pengalaman sendiri. Sebenarnya gimana cara kita lulus sih dari awardee sendiri, dan beberapa teman-teman yang ngomong ya kita nggak tahu ya kenapa bisa lulus karena di beasiswa Turki itu mereka nggak ngejelasin poin kita tinggi di mana, di berkas sertifikat kah, atau di LOI kah, atau misalnya di proposal penelitian kah bagi S2 atau S3 gitu ya. Jadi kita benar-benar nggak tahu poin plus kita saat pendaftaran itu di mana. Jadi emang agak sulit juga sih kalau mau ngejelasin ke teman-teman tips and trik lulus beasiswa Turki gimana, sedangkan kita sendiri juga nggak tahu kok bisa lulus sih ya. Jadi sebenarnya pendaftar beasiswa Turki kan itu rata-rata orangnya udah siap banget dong ya, dan udah pokoknya keren-keren banget pengalaman mereka. Tapi kenapa nggak lolos di beasiswa Turki ya? Bisa saja karena memang rezekinya di beasiswa lain, atau memang ada something yang dari pihak pewawancara mungkin, atau pihak dari yang mengevaluasi aplikasi kita mau lebih kemana sih aplikasinya, sukanya yang lebih mana, kita juga sebenarnya nggak tahu. Oke, kayak gitu. Jadi nobody know ya, nggak ada yang tahu sebenarnya apa sih yang mereka suka dari kita gitu. Iya benar. Tapi kalau menurut aku nih ya Kak, kalau secara umum yang kata YTB di ini ya websitenya itu yang pertama tentunya IPK, itu kata mereka. Iya, tapi mereka nggak minta besar-besar juga IPK-nya, kalau nggak salah itu di atas 3 aja udah cukup deh gitu kan. Persyaratan dasar sih itu emang IPK. Tapi bukan menjadi syarat penentunya juga, karena aku pernah ngomong nih sama orang yang kayak panitia LPDP gitu, yang ngurus LPDP. Jadi kata beliau itu sebenarnya yang pengalaman sosial itu juga berpengaruh. Kenapa? Iya. Karena kita kan mau tinggal di negara lain nih. Jadi mereka butuh orang yang jiwa sosialnya itu tinggi. Iya. Kenapa? Karena kalau misalnya jiwa sosial kita nggak tinggi, ntar kita
sampainya di negara orang kita bingung mau ngapain dan Iya, segala ya. macamnya. Nggak bisa bawa diri gitu ya, Benar, bingung bawa kita. diri. Jadi kalau misalnya jiwa sosialnya tinggi, dia tuh nggak gampang depresi, nggak gampang sedih, homesick gitu. Jadi jiwa sosial kita tuh harus tinggi. Jadi kalian harus punya pengalaman organisasi misalnya, atau ikut pengabdian masyarakat. Iya, benar Gitu. benar banget. Terus juga prestasi-prestasi ya Kak ya tentunya. Nah, karena aku fokusnya berorganisasi, aku itu waktu itu emang fokus apa ya, kayak kerja lapangan, project. Tapi kalau kayak ikut lomba-lomba gitu jujur aja enggak sih. Aku juga orangnya nggak ada prestasi yang kayak menang juara satu ini, juara itu. Aku juga orangnya kebanyakan kerja lapangan, organisasi ini, organisasi itu, dan juga misalnya kalau kalian punya prestasi yang sampai internasional gitu kan. Ya, itu keren banget. Keren banget. Misalnya pernah exchange student ke sini atau ke sana. Nah, itu ini nih anak exchange students. Kak Vini itu karena basicnya menulis dan pasti LOI-nya ini banget, keren banget. Karena itu dia poinnya juga LOI-nya. Yes. Nah, gitu. Coba jelasin Kak LOI-nya. Nah, jadi gini loh, kan kalian mau daftar beasiswa ya teman-teman, dan pasti ya yang ngecek kan orang Turki asli gitu ya. Mereka nggak tahu kamu itu siapa sih, kenapa sih aku mau kasih kamu uang banyak-banyak ya. Bener. Itu terus gimana sih cara kamu perkenalan diri ya, dari berkas kamu dan dari LOI kamu. Jadi LOI itu bedain ya teman-teman, LOI itu bukan CV yang kamu tulis semua tentang apa ya, tentang hal-hal semuanya tentang kamu, tapi LOI itu kayak ringkasan dari diri kamu, harapan kamu, cita-cita kamu, kontribusi kamu, dan di LOI itu juga salah satu kamu memperkenalkan diri dan memengaruhi pihak apa sih namanya, penyeleksi penyeleksi beasiswa Turki itu, seperti itu. Jadi emang penting banget sih LOI. Dan S2, kalau S2 proposal ya pokoknya sih setiap ini ya setiap yang ada di berkas itu sebenarnya penting, dari sertifikat teman-teman, LOI, proposal. Karena seperti ini loh, misalnya kalian kurang di LOI, ternyata di sertifikat kalian, pengalaman kalian itu menurut penyeleksi beasiswa itu kalian cocok. Jadi kalian bisa aja nilai plusnya itu di berkas-berkas kalian misalnya, atau misalnya di penelitian, misalnya ternyata poin LOI kalian kurang, atau berkasnya mungkin pengalamannya kurang, tapi di proposal penelitian yang akan teman-teman lakukan bisa saja itu sangat bagi penyeleksi Turki kayaknya keren banget nih penelitiannya. Jadi emang setiap poin dalam mendaftar beasiswa Turki itu kalian betul-betul harus serius, harus penuhi semua permintaan mereka, karena kita nggak pernah tahu kita poin plusnya itu sih di bagian mana di mata mereka. Bener banget. Jadi yang pertama itu kalian harus IPK-nya atau nilai akhir kalian buat yang SMA. Terus juga pengalaman sosial prestasi kalian, itu harus perhatikan banget. Dan kemudian tentu LOI atau research proposal kalian itu harus keren gitu. Oke. Ini lagi Kak, ada yang bilang kayak gini, penting gak sih itu bahasa asing Kak? Apakah itu akan mempengaruhi diterima atau tidaknya kita di YTB? Gimana menurut Kakak Kak? Tunggu. Kalau soal bahasa asing sih kayak gini loh, intinya kan sebenarnya kalian nggak mesti pakai bahasa Inggris juga sih. Kalau bisa bahasa Arab, kalian bahkan bisa pakai bahasa Arab di aplikasinya, atau bahasa Turki, karena emang di pilihannya itu mereka katanya kita bisa pilih bahasa, mau pakai bahasa Inggris, bahasa Arab kah, atau bahasa Turki. Rusia dan mungkin. Bahkan aku waktu wawancara aku ditanya, kamu pakai bahasa apa? Arab, Turki, Inggris. Jadi aku bilang ya aku pakai bahasa Inggris kayak gitu. Jadi emang mereka itu buka bahasa selain bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya kalau dibilang bahasa asing kalian harus tahu banyak, itu nggak mesti sebenarnya, tapi setidaknya harus tahu salah satunya buat berkomunikasi dan buat menjelaskan diri kalian di aplikasi. Karena orang yang melihat atau membaca aplikasi kalian bukan orang Indonesia, orang asing dan orang Turki asli kayak gitu. Jadi kalau menentukan lulus atau enggaknya sebenarnya enggak. Karena aku juga enggak ada sertifikat TOEFL segala macamnya, tapi tetap kalian kalau bikin LOI atau juga surat rekomendasi itu tetap dengan bahasa Inggris gitu. Kayaknya itu aja dulu ya. Hal-hal yang menentukan kelulusan. Yes.
Terus terakhir deh Kak, saran buat yang daftar YTB sekarang. Nah, saran aku buat yang daftar YTB, kalian banyak membaca deh. Bener Kenapa? Karena gini loh, sebenarnya banyak sekali sih teman-teman yang nanya-nanya ya persyaratannya apa dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya hal itu adalah hal yang dasar yang udah mereka jelasin sendiri di websitenya. Dan bahkan teman-teman kalau ketik pakai bahasa Indonesia aja tuh di Google itu udah kelihatan persyaratan untuk daftarnya apa aja. Nah, kalau buat aku saran teman-teman kenapa harus banyak membaca, karena teman-teman itu bisa dapat inspirasi atau ide-ide baru ketika kalian mencari tahu tentang beasiswa Turki. Kalian bisa apa ya, karena pengalaman aku kayak gitu, dari sering membaca aku dapat ide, oh kayaknya nanti aku merangkai LOIK aku kayak gini deh, kayak gitu. Itu kekurangan orang Indonesia, literasinya kurang banget. Iya, gitu. benar. Jadi emang harus banyak membaca guys. Terus kalau misalnya kalian mau tanya ke awardee lebih baik tanya sesuatu yang memang nggak kalian dapatkan di website atau blog-blog. Kenapa? Karena menurut aku itu lebih bermanfaat. Kenapa? Karena bisa saja kalian dapat awardee, ternyata awardee-nya lagi sibuk kan. Bener banget. Terus pas baca pertanyaan kalian cuma ini, Kak, persyaratan beasiswa Turki apa sih? Apa sih? Terus mereka kan misalnya lagi sibuk kan di Turki, dan mereka pas baca ya udah dicekin aja karena udah capek, sibuk. Terus pertanyaannya seperti itu, orang biasanya awardee itu biasanya curhat gitu ya katanya. Aduh, aku kayak capek banget selalu jawab dengan pertanyaan yang sama yang sebenarnya jawabannya itu ada di internet. Bener banget. Iya, pokoknya gitu. Awardee itu buat YouTube channel, terus buat blog itu buat apa? Itu buat informasi buat kalian gitu. Karena kita itu nggak cuma jawab satu orang aja, kita tuh kayak jawab itu banyak orang banget gitu kan. Dan makanya kita sampai buat video itu supaya bisa bantu kayak dapatnya semua orang gitu. Tapi kalau misalnya kita jawab satu-satu mulai dari persyaratannya, aduh itu udah banyak banget. Iya, benar. Itu kelihatan banget kalian nggak suka baca. Aku juga dulu kayak aku lihat informasi dulu di YouTube, di Google dan segala macamnya. Ntar kalau yang memang nggak paham banget baru tuh aku tanya. Atau misalnya boleh kalau misalnya Kak LOI aku kayak gini, bisa Kak review nggak? Itu nggak apa-apa. Atau minta review sama dosen, nah gitu, sama teman-teman yang mau daftar ini. Terus juga kalian tuh jangan berekspektasi terlalu tinggi banget, ntar kecewa. Pokoknya ya jalanin aja gitu. Karena gimana Kakak? Kayak gini loh teman-teman, daftar aja deh beasiswa, jangan daftar semua beasiswa yang bisa kalian daftari, karena kita nggak tahu rezeki kita di beasiswa mana. Kayak aku jatuh bangun daftar beasiswa berkali-kali dengan ya pasti ada modal juga sih yang keluar ya. Dan yang alhamdulillah aku lulusnya justru di beasiswa Turki yang nggak mengeluarkan modal apapun selama pendaftaran. Pokoknya kalau kalian yang daftar beasiswa, yang pertama kalian nggak boleh menyerah. Terus kalian harus banyak baca informasi, dan kalian jangan berekspektasi terlalu tinggi kayak pokoknya aku harus lulus. Ntar kalau nggak lulus kalian jadi sakit hati gitu. Terus udah itu down, nggak mau lanjut lagi. Aduh, jangan deh. Pokoknya jadi selagi kalian misalnya kalian belum mau daftar sekarang, kalian persiapkan dari sekarang. Tadi yang kita bilang tadi, dari kegiatan sosial segala macamnya, baca, kalian siapin dari sekarang. Ntar tahun depannya kalian udah siap banget untuk daftar gitu teman-teman. Oke, jadi kayaknya itu aja sih. Kak, masih ada yang mau dibilang nggak Kak? Nggak ada sih, itu aja. Oke. Semangat teman-teman. Dan terima kasih ya. Oh ya, jangan lupa ya, ini Kak Vini dia jangan lupa follow Instagram kita di bawah ini Kak Vini dan Kak Winda. Nantiin juga dong, aku juga nanti coming soon vlog. Ya, dan Kak Vini juga udah ada video udah ada YouTube channelnya. Iya, tapi belum ada videonya dalam. Coming soon. Kalian follow aja, kalian subscribe aja, itu akan ada vlog-vlog yang romantis. Kok romantis sama sih? Ada vlog-vlog yang sama kok sharing-sharing gitu. Dan sharing-sharing juga. Kalian follow aja. Nanti linknya ada di deskripsi. Dan ini kalian follow aja Instagramnya dulu, ntar kalian bisa lihat keseruan-keseruannya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Makasih semuanya. Dan sampai jumpa.